Le, Mita tuh mau menikah. Mita itu menikah. Segera. Mita kemarin datang ke bapak, mau pamitan sambil menatap bapakmu ini. Pandangan matanya seperti kosong. Dia sangat berharap pada kamu, tapi kamu tidak memberikan kepastian apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Agus Win Purbalingga. Saat ini saya berada di Pantai Legend Ancol, Jakarta Utara. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah ceritaku tentang Mita. Tahun itu sekitar tahun 1995 atau sekitar 5 tahun setelah saya merantau ke Jakarta. Bapakku datang ke Jakarta menengok aku. Aku sendiri berada di Jakarta merantau untuk mencari pekerjaan, untuk mewujudkan cita-citaku. Aku pergi ke Jakarta dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih baik. Orang tuaku tidak sanggup untuk menguliahkan aku, hingga aku harus memilih untuk melanjutkan hidupku dengan merantau di Jakarta. Karena bapakku sendiri pensiun sebagai pegawai negeri sipil semenjak aku masuk SMP. Jadi terasa berat bagi orang tuaku untuk membiayaiku kuliah. Oh ya sahabat, sebenarnya saya ingin menceritakan lebih banyak soal Mita, bukan soal aku. Cuma keadaanku juga sedikit banyak ada hubungan ceritanya dengan Mita. Seperti saya pernah sampaikan, Mita adalah sahabatku, sahabat kecilku dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Saya dan Mita bergaul begitu akrab, begitu dekat. Tiada hari tanpa kedekatan aku dan Mita. Hal ini banyak menimbulkan prasangka-prasangka orang, terutama orang-orang dekat dan kedua orang tuaku yang mengira aku dan Mita ada hubungan khusus. Tak sedikit juga teman-teman SD ku yang menganggap aku punya hubungan khusus. Saya sendiri tidak tahu hubungan itu. Saya hubungan dengan Mita mengalir gitu saja. Karena bagaimanapun Mita sangat baik denganku. Jadi aku pun harus berbuat baik dengan dia. Sering antara aku dan dia dulu waktu aku masih di kampung halaman bisa bicara berdua hingga larut malam. Ya berdua di tempat sepi, layaknya seperti orang pacaran. Kami kadang berpegang tangan, tapi tidak lebih. Dan aku ini walaupun duduk berdempetan dengan Mita, saling berpegangan tangan, anehnya dalam diriku tidak pernah punya atau tidak pernah tumbuh hawa nafsu sebagai laki-laki untuk berbuat yang aneh, berbuat yang tidak-tidak terhadap Mita.
Padahal kalau boleh saya sampaikan di sini, Mita adalah seorang perempuan yang cantik. Banyak teman-teman sekolahnya dari SD hingga SMA yang naksir sama dia. Kami terpisah ketika kami lulus dari SMA. Setelah dari TK, SD, SMP, dan SMA kami selalu bersama. Namun selepas SMA kami berpisah. Saya pergi merantau, Mita pergi kuliah. Dia kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri. Dia mengambil jurusan kependidikan. Ketika hendak masuk perguruan tinggi negeri, dia banyak berbicara dan bertukar pikiran denganku. Sebaiknya dia masuk perguruan tinggi mana dengan jurusan apa. Akhirnya dia berhasil tembus di perguruan tinggi negeri, jurusan kependidikan, dan sekarang mengabdi di sebuah SMK swasta di kota kecamatan. Kembali kepada bapakku. Bapakku menyampaikan bahwa Mita akan segera menikah. Bapakku memberitahukan bahwa Mita akhirnya mengambil keputusan menikah karena saya tidak memberikan kabar apapun, tidak memberikan janji apapun terhadap Mita. Dan faktor kebetulan lain adalah setiap saya pulang kampung, saya tidak pernah bertemu Mita. Jadi genap sudah, setelah 5 tahun kami berpisah, aku dan Mita tak pernah ada komunikasi sama sekali. Tahun itu belum ada handphone, jadi jangan dibayangkan seperti sekarang kita bisa berkomunikasi lewat WA atau bisa video call. Tahun itu jelas beda. Saya pernah mengirimkan surat sekali, itu pun hanya berita biasa. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak kalau saya tidak ada hubungan sama sekali dengan Mita. Saya sendiri bingung harus berkata apa, dan saya pun tidak tahu apakah yang Bapak sampaikan itu benar apa adanya. Benarkah itu kata-kata Mita kepadaku, atau sekedar rekaan Bapak karena Bapak sangat berharap agar Mita menjadi pendamping hidupku atau menjadi menantu dari Bapakku, atau lebih jelasnya Mita akan menjadi ibu dari anak-anakku. Wallahu alam, hal itu belum saya konfirmasi kepada Mita. Memang agak enggan bagiku untuk mengkonfirmasi, karena itu adalah bagian masa lalu dari hidup, sebuah kenangan yang bagiku nggak tahu apakah itu pahit ataukah itu manis, karena aku sekedar menjalani. Saya suatu saat ingin tahu jawabannya. Sahabat, itulah sekelumit cerita yang dikirimkan oleh seseorang perantau di Jakarta dari sebuah desa di Kabupaten Purbalingga. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Sampai di sini jumpa kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Aguswin Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.